is in your hand, El Shaddai, oh Elohim. There is no other God like you, Adonai. You are God, you are God all by yourself. What you say, yes you will do. Amen. There is no other God like you, Adonai. Oh, you are God, you are God all by yourself. What you say, yes you will do. There is no other God like you, Adonai. One voice sing Adonai, Adonai, Adonai. We worship you, we worship you, Adonai, Adonai, Adonai. We worship you, we worship you, Adonai. Ya, silakan duduk saudara. Shalom. Tadi saya bilang saya agak telat gitu karena saya dari Taman Safari ya. Saya tadi Taman Safari kalau saya nggak nututi saya akan langsung berangkat ke sini. Cuman tadi nututin lah gitu ya. Karena kami habis mengajak keluarga-keluarga mereka Muslim yang bersama dengan anak-anak mereka, kami berbagi nilai kekristenan setiap tahun. Betapa melihat mereka tuh sukacita tuh seneng gitu ya. Bahwa kadang mereka belum pernah ke Taman Safari dan mereka bisa bersama keluarganya, mereka gendong-gendongan gitu. Saya sampai mereka pasti merasakan kasih Kristus lah. Karena kami sudah melayani mereka itu kurang lebih 7-8 tahun. Jadi sudah dari kakaknya udah adiknya dan banyak mereka diberkati dari pelayanan itu. Saya tadi mau berangkat ke sini, saya pikir habis wahana terakhir saya langsung berangkat, saya bilang ini nanti pasti macet, saya bilang gitu. Ternyata tidak. Oke, tapi hari ini luar biasa. Kita sama-sama, saya menikmati hadirat Tuhan, saya di belakang, saya duduk, saya menikmati betul dan apa yang dirasakan. Tahukah saudara bahwa tanggal 5 Juli kemarin itu adalah harusnya ada peristiwa yang besar menurut ada seorang pengarang buku komik yang sudah 25 tahun lebih, dia menulis komik Jepang ini ya. Dia menulis bahwa tanggal 5 Juli akan terjadi gempa besar yang akan kena di 4 negara. Taiwan, Jepang, Filipina akan kena. Saya nggak tahu lagi yang mana satu negara, saya lupa. Tapi karena akan ada munculnya sebuah gunung di laut dan itu meletus dan akan mengakibatkan tsunami itu sebesar 3 kali tsunami tahun 2011 di Jepang. Jadi ternyata ramalan itu ini adalah kiamat buat 4 negara ini. Saudara, yang heran adalah mereka percaya. Ini komik loh, ini komik. Si penulis itu akhirnya dikonfirmasi kan. Loh, gak terjadi apa-apa begitu loh. Ya dia jawabnya enak kok. Lah kan aku cuma mimpi, terus mimpiku tak gambar. Gitu kan. Wah ini mimpi saya ngendi nih. Gitu. Tetapi ramalan yang ada di komik itu, yang sebelum-sebelumnya itu akurat. Bayangin. Termasuk COVID akan diserang virus pada tahun sekian, itu akurat. Meninggalnya Freddie Mercury, lagi tahun wong piro tuwek gitu ya. Itu dia tulis di situ, gambar itu. Dan dia mengatakan tanggal 5 Juli ini adalah bencana yang besar. Saudara tahu apa yang terjadi di Jepang? Kepanikan. 2 minggu sebelum tanggal 5 sudah terjadi gempa 1031.
Jepang itu negara gempa selain Los Angeles. Itu gempanya tuh seperti jadi akhirnya gini loh. Gempa itu hal yang biasa. Hati aku gitu ya. Itu 1031. Dan di Jepang itu menariknya, teman saya itu anaknya sekolah di sana, ngomong sama mamanya, "Weh, nak sekolah di Jepang." Apa? Ben gempa titik untuk duit. Kan gempa nanti dapat insentif dari pemerintah. Walaupun sebetulnya Jepang itu utangnya ora karuan. Jadi Jepang itu sangat peduli. Nanti jangan ada tembokmu sing retak atau kamu mengalami begini. Jadi diberi insentif. Sekali gempa itu kurang lebih 3-5 juta gitu kan. Terus ada kenaikan listrik, terus dia dapat juga insentif. Apa? Pokoknya ada apa yang sifatnya akan sedikit mengguncang masyarakatnya, maka diberi insentif duit. Ya, pokoknya kaget, uang kaget, betul. Saudara, terus kemudian bandara tutup. Tanggal 5 kemarin tidak ada penerbangan. Toko tutup. Tanggal 4 saya dengarkan YouTuber dari Indonesia yang ada di Jepang, dia sampai mau gini, nangisnya gini. Ini mungkin video saya yang terakhir, gitu. Saya entah besok bagaimana gitu. Itu ketakutan, panik semua. Bahkan pemerintah sudah mengungsikan satu pulau, ada beberapa lokasi diungsikan. Benar-benar panik dan ini menjadi berita heboh. Tapi kayaknya banyak nggak dengar dan nggak tahu. Saya itu tahu tuh muncul di FBP saya, FBP kayak muncul, terus loh, ada apa ini? Kemudian saya cari di Google itu cuma gini, gempa bumi Jepang 5 Juli. Wah, banyak tuh. Itu diresponi positif oleh semua negara, bahkan Indonesia juga ikut membahas itu. Apakah masuk akal? Masuk akal. Tapi saya waktu itu, gempa itu diramalkan terjadi jam 4 pagi. 4.27 atau berapa, 4 pagi pokoknya. Itu jam 2 paginya Indonesia. Tadi aku malam ini turu mbak ngenteni. Iki tadi pora gitu. Lah enggak gitu toh. Manusia wae pernah ngenteni mbak. Ayo, tadi pora. Saya sebenarnya tadi pora itu dalam arti begini. Tuhanku yang bekerja atau komik yang bekerja. Sebetulnya saya ke arah situ sih. Aku gak peduli Freddie Mercury meh mati, meh opo, rakurang urusan. Mau COVID dan urusan saya. Tapi yang sekarang ini. Dan jam 4 pagi lewat, bukan berarti aku melekan sampai jam 4 isu. Bukan terjadi apa-apa beritanya. Besok paginya saya langsung lihat berita, saya lihat nothing happen. Ketika nothing happen itu, kemudian gini, jangan-jangan keliru jam 4 isu, keliru 4 sore. Tunggu 4 sore. Begitu hari itu berlewat dan tidak ada terjadi apa-apa. Kemudian ditanyalah si itu yang nulis komik itu. Lah aku cuma mimpi mak gambar tok gitu. Yang heran adalah orang itu bisa lebih percaya komik daripada firman. Kalau firman itu kan des itu terjadi dengan nubuatan yang digenapi, janji Tuhan yang digenapi. Perjanjian daripada Tuhan itu. Tetapi ini sekedar komik, tapi mereka percaya. Saya ketemu wong Jepang ngomong, lu komik mbok percayai, Alkitab ra mbok percayai, ngono kan gitu. Kan ya. Tetapi di sisi rohani yang lain, saya sedang meraba-raba sesuatu. Kalau toh itu tanggal 5 itu terjadi, ya akan terjadi. Tapi kalau enggak terjadi, itu atas kehendak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tetapi apa sebenarnya yang Tuhan mau? Saya tuh waktu itu enggak terjadi, malam itu saya merenungkan. Jangan-jangan Tuhan masih memberikan kesempatan untuk sesuatu, untuk kita lebih banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan bagaimana banyak anak Tuhan yang bekerja melayani dan melakukan pekerjaan Bapa di surga. Hanya jumping thinking saja. Kemudian istri saya pulang dari Papua. Waduh, cerita ini rong dino ini rong entek.
Sampai hari ini gue ngentek. Sampai akhirnya saya pijet. Mungkin kebingungan cerita. Gitu. Dia mendapatkan api, waduh aku seneng. Setiap pembicaraan cuma 30 menit, bisa membayangkan nggak berapa pembicaraan. Istri saya berangkat ke sana diundang tuh, sebetulnya yang diundang saya. Gak enak yang undangnya. Pak Tony berangkat ya, nanti mendukung ini. Kita akan merayakan doa 3.000 anak. Wah, bayar DP. Serius, bayar gimana? Gak apa-apa, pokoknya datang. Loh, gak maksudnya kita transportnya piye. Ya berangkat sendiri Pak. Lah, berangkat sendiri. Haleluya. Kan gitu. Terus ajaklah istrinya Pak. Wah, loro. Satu kali berangkat 8 juta. Lah wong loro 16 juta. Aku ini waduh. Ini hampir bersamaan aku mau pergi menjemput anakku. Antara menjemput anakku atau berangkat untuk pernyataan Tuhan ini gimana. Ternyata istriku yang berangkat. Aku gak berangkat. Dan semuanya free. Karena ada dia pelayanan ke Sorong dulu, baru ke Sentani. Dia datang. Pembicara ya ora. Atau kemudian dia suruh jadi tulisan peserta. Ajaib loh. Ajaib. Selain dia menangkap sesuatu, dia menangkap noken. Itu apa noken itu loh. Noken apa tuh tas yang dikalungke itu loh. Nah itu noken namanya. Dia terima kasih, dia maju ke depan. Makasih ya, makasih. Disebutkan Jenny Gunawan, iya maju. Lah apa Jenny gitu. Ya Anda kan dari Surabaya, ini begini, karena istri saya juga mewakili saya gitu. Dikasih noken. Wah terima kasih. Ono klutuk-klutuk ya. Ono noken kok klutuk-klutuk, padahal kan itu tas. Masuk hotel nggak diapa-apain. Jadi taruh gitu aja. Sudah mau tidur, ini nokennya apik mau dimasuk ke tas. Kok ono klutuk-klutuk. Dibuka lah. Langsung ini, haleluya. Langsung ngomong sama saya WA gini, Pi, aku untuk sak bendel. Sak bendel. Duduk emas tapi sak bendel ini lumayan. Si ono gapitane bank. Loh, aku langsung ngomong ini. 10 GT. Haleluya. Loh, itu noken klutuk-klutuk gitu tadi, gitu. Enak bendelane gitu. Aku ngomong ini. Mantap. Dia bilang gini, Pi, ada teman saya namanya Teti. Kak Teti datang sama suaminya 2 noken. Terus dia ngomong gini, seandainya gue kopi, jadi kepikiran saya. Dosa bener manusia ini, aduh. Wes saya bilang gitu. Terus dia ngomong gini, Papi, aku sekarang mau nabur, karena Tuhan sudah berkatin aku. Aku mau nabur anak-anak youth ini yang mau retreat di Israel dan di Yordan. Jadi kita diberkati itu berkati. Ya karepmu wong entuk ya berkat kok gitu kan. Aku ora berbicara loh, Pak diceluk tok. Wah mantap loh. Bayangkan yang dipanggil kasih noken itu lebih dari 20 orang. Saya tangkap itu, Bapak Ibu. Dia pulang, dia bilang, Papi, apa yang kita bisa lakukan untuk Papua? Karena Tuhan ini serius nih. Karena itu berkaitan dengan Golden Gate. Itu jeglekane pintu, itu sudah ditetapkan di 2 tempat. Sentani Jayapura dan Merauke. Pintu Golden Gate itu kan bukaannya 2 gini tuh. Lah ono bonggolnya 2 tuh. Ono bonggolnya 2 untuk gini loh. Buka gini kan. Nah, bonggolnya itu karena ada di ujung timur, maka mereka sepakat dan mereka tidak pernah ketemu, mereka ngomong hamba-hamba Tuhan itu bahwa ada 2 bonggol pintu yang itu akan siap dibuka. Merauke dan Sentani. Entah bagaimana Tuhan itu waduh sayang dengan Papua tuh. Dan itu siap akan terjadi. Dan makanya mereka mengatakan, from Papua to nation. Itu adalah negara di mana kita itu tempat di mana Indonesia ada di sana. Bahkan secara profetik, kenapa IKN itu ada? Jakarta itu kenapa pindah ke IKN?
Tapi pemindahan ibu kota itu pindah ke IKN, itu karena saya percaya karena maksud Tuhan. Kalau enggak dipindah, enggak masuk di Golden Gate. Imagine enggak? Bahwa IKN itu dipindah ke Kalimantan itu, supaya Tuhan tuh dilewatin tuh. Sama titik di mana Golden Gate itu akan melewati Indonesia kan enggak semua tuh. Yang sebelahnya kan Bethany Gate. Saya sampai berpikir, zamannya waktu lawatan terjadi, itu rawan tuh karena iki gate ini gitu. Tapi ini terakhir ini adalah Golden Gate dan Jakarta itu dipindah sepertinya IKN, pindah ke Kalimantan sehingga ditarik garis itu masuk di dalam ini. Berarti Indonesia revival. Kita nggak bisa tinggal diam. Pertanyaannya sebenarnya sama dengan istri saya. Apa yang kita bisa lakukan? Dia tanya sama saya, istri saya. Beb, kita itu bertahun sampai satu kali, 2 kali mesti ke Papua. Apa yang kita lakukan di sana? Kita bangkitkan anak-anak kan. Anak-anak dilawat Tuhan, walaupun per kelompok Tuhan lawat luar biasa kan. Terakhir kita ke Sorong, apa yang terjadi di Manowari. Iya sih, nah iya, kita November dia berangkat next. Apa yang kita bisa lakukan untuk Papua? Dan istri saya pulang dan berkata gini, apa yang kita bisa lakukan untuk Indonesia, untuk Surabaya? Kami berdua rindu membangkitkan lagi anak-anak berdoa. Karena saya percaya bahwa kebangkitan doa ini akan menjadi bagian yang akan membawa banyak revival. Amin, saudara. Kita bukan hanya berkumpul, dilengkapi, tapi kita akan lakukan sesuatu. Dan harus diawali dengan doa. Amin. Yuk kita sekarang lagi membaca. Kita buka Markus pasal yang ke-14. Ayat yang ketiga, saudara. Mulai. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon, penderita sakit kulit. Ya, ada satu lagi dikatakan kusta. Dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa sebuah buli-buli pualam yang berisi minyak narwastu. Murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Namun beberapa orang menjadi marah dan berkata seorang dengan yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka mencela perempuan itu, namun Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang miskin selalu ada padamu dan kapanpun kamu menghendakinya kamu dapat menolong mereka, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyainya sebagai persiapan untuk penguburanku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan diceritakan juga untuk mengingat dia. Amin. Saudara, peristiwa ini, kejadian ini ditulis di dalam 3 kitab Injil. Ada di Markus, ada di Matius, dan ada di Yohanes. Loh Pak, di Lukas ada di Lukas. Diperkirakan ini peristiwa yang berbeda. Kalau di dalam Matius, Markus, dan Yohanes, tempatnya sama, di Betania. Kalau di Lukas enggak. Jadi ini diperkirakan ini peristiwa yang berbeda, tetapi dengan tema yang sama. Di dalam Matius, Markus, dan Yohanes, siapa perempuan itu adalah Maria, saudara Marta dan Lazarus. Kalau sampai disebutkan di situ bahwa perempuan itu atau perempuan berdosa itu, ya mungkin karena ditulis oleh Markus demikian. Tetapi sebenarnya akan dijelaskan di dalam Matius dan di Yohanes bahwa itu adalah Maria. Bukan Maria Magdalena, tapi itu adalah Maria saudaranya Marta, saudaranya Lazarus. Saudara tahu bahwa Maria itu adalah lebih banyak
di sampingnya Yesus. Ketika satu kali Yesus berada di rumahnya Lazarus, banyak di sampingnya Yesus, bahkan ada yang menggambarkan, mendeskripsikannya sampai sepertinya tiduran di sampingnya Yesus. Apa yang dilakukan Maria itu, bahwa dia ingin mendengarkan Yesus, dekat dengan Yesus. Saudara juga tahu kisah itu ketika Marta melihat Maria banyak di dekat Yesus, tapi Marta sibuk dengan konsumsinya dan makanan itu sampai mengatakan, guru buat ditegur ini saudaraku ini, gak ngewangi aku kan gitu. Nah ternyata di kejadian ini sama. Membuat semua orang marah. Apa yang dilakukan oleh Maria, kemudian dia membeli minyak narwastu itu, yang minyak yang harganya mahal, yang dikatakan bahwa kalau dijual itu bisa lebih dari 300 dinar. Dan bahkan uang 300 dinar itu pada zaman itu adalah sama dengan uang yang diberikan atau gaji yang diberikan pada seseorang yang bekerja selama 1 tahun. Kalau dinilai dari nilai pada saat itu kurang lebih cuma 15 juta sekian. Tetapi kalau dikonversi dengan uang sekarang, maka ini bisa sampai 60, 70, sampai 80 juta. Tergantung UMR-nya mana. Ojo geger ae. Apalagi ngomong bisik-bisik, "Woi gajimu piro?" Nek kono titik, ning kene lho, gah. Ya. Kalau sudah pelayanan dan sebagainya, kita melihat itu jadi berat. Karena memang kalau hitung-hitungan kita mengikut Yesus, mana ada cukup tuh. Dihitung-hitung ora cukup, tapi faktanya cukup, kan gitu tuh, kan ajaib. Saya sampai hari ini loh saudara, saya tuh kalau ngitung ini ya, pernah gajimu piro beb, kan ya mesti tahu ya terbuka, gajiku sakmene, babysitter, listrik, apa tentu, loh ini kurang ya, lah iya, lah terus piye, ya mbuh, ya tapi lewat tuh, selalu lewat tuh, sampai hari ini lewat kok. Saya ngomong sama anak saya, papi jemput toh, ngono. Oh ya jemput. Terus dia bilang gini, jemput loh Pi, iya. Tapi saya enggak punya duit loh. Saya sama istri saya enggak punya duit loh. Anak saya malah bilang gini yang kecil, aku siap, tabunganku siap dikeluarkan. Paling enggak tabunganku cukup untuk pesawat pulang pergi. Nah, pesawat apa? Kok kertas be, saya bilang gitu. Atau cukupi. Ya, tapi terus mabur dewe, terus kemudian gimana kita nginep. Sampai dia gini aja Mi, kalau memang enggak ada uang, aku enggak berangkat. Mami sama papi aja jemput koko. Weh enggak terenyuh. Ayo. Tapi ajaib, selalu ajaib. Tuhan itu keren banget. Ajaib. Sampai hari ini tiket beli dung. Mau ngurus visa ki salah terus. Visa Cina ki salah. Ini keliru nih undangan ini balik nih. Terus udah nanti kembali lagi minggu depannya. Ini keliru lagi. Ini kapan keluar visanya? Terus akhirnya gini, waduh lebih ribet lah sekarang. Nah akhirnya tiba-tiba Indonesia mengeluarkan kebijakan bersama dengan Cina. Bebas visa 10 hari. Ini, loh, ini cara Tuhan itu kita kasih do itu ya. Tanya pokoknya negara pertama tidak boleh kepulangannya atau perginya sama dengan negara ketiga. Pertama mana? Cina, dan nggak boleh sama lagi. Karena kamu nggak dianggap transit. Ya tiap kali baiklah ya tuh. Berangkat ke Kuala Lumpur, lunga Cina Indonesia. Kan gitu kan pada Kuala Lumpur kan pada anggapnya transit, tapi transitnya balik kucing gitu. Saudara, orang kalau sudah melihat seperti itu, berani enggak ya? Kira-kira gitu. Wah bisa-bisa untuk Tuhan. Anak saya ini kerja kan. Dia pulang itu cuma paling seminggu di Surabaya. Dia udah diterima kerja di Jakarta, nanti akhirnya di Kerawang. Dia udah tahu gajinya, dia udah tahu levelnya, dia level manager junior. Sementara orang sulit itu dia bisa keterima, wawancara basa Cina tapi diloke.
Gitu. Karena Cino ternyata gak iso ngomong conversation. Sampai bosnya ngomong ini gak iso ngomong conversation ini. Tapi anak saya tuh orangnya nekat, gitu. Iso nyanyi bahasa Cina tapi nggak ngerti artinya. Yang penting nekat sih gitu. Dan bertanggung jawab bersama Tuhan. Dia sudah ngomong gini, papi, kalau nanti aku dapat gaji, dia sudah ngomong, wes aku tahu maksudmu. Kamu doa dengan Tuhan. Tapi aku mau memberikan yang terbaik. Saudara, apa yang membuat ada satu ayat 6. Namun Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Pernahkah saudara berpikir, merenung perbuatan baik kepada Tuhan seperti apa yang saudara lakukan? Mungkinkah bahwa kita juga akan mengalami satu kesalahan yang menurut kita baik adalah belum baik menurut Tuhan. Menurut orang baik itu adalah ketika kita banyak pelayanan. Banyak pelayanan itu menurut orang baik. Pada zaman di saat saya masih di gereja lama, salah satu pemimpin pujian ketika saya mengundang untuk training di guru sekolah minggu, ketika kami melakukan pendekatan, dia bilang, wah aku ini repot jadwalku. Dibukalah handphonenya, ditunjukkan jadwalnya, seminggu kebak, sebulan ini kebak gitu. Iya, bahkan sampai 2 bulan saya kebak. Jadwal padat. Teman saya sama-sama pelayanan di generasi, di anak-anak. Kalau Desember update status. Di wallnya itu. Tanggal 1 Desember gereja mana, 2 Desember gereja mana, 3 Desember di 2 gereja, terus sampai 24 di bawahnya ditulisi, ayo mana lagi. Koyok pelem mana lagi. Orang pikir pelayanan yang banyak itu baik. Tapi pertanyaannya, apakah itu baik menurut Allah? Kita melayani, kita pergi dengan segala jadwalnya, termasuk saya. Firman ini biarkan seperti pedang bermata dua untuk saudara dan saya. Ketika kita banyak pelayanan, apakah menunjukkan bahwa saudara, wah aku ini dipercaya loh sama Tuhan tuh. Ketua sinode saya tuh sampai ngomong gini, Pak Tony, kowe nek meloki pelayanan terus, kamu bisa mati karena pelayanan. Pelayanan itu akan tetap ada, percaya saudara. Ya, kita ekstrim aja. Kowe mati, gandeni. Kowe loro, stroke, ya tapi gak moga-moga enggak. Wis kuwana stroke. Saya ada yang lanjut nih. Makanya Pak Tony, hati-hati dengan banyaknya pelayanan. Saudara, kita mungkin menyibukkan diri. Baik enggak? Menurut manusia baik. Wong dikatakan mestinya kan uang itu minyak itu didol, dapat uang 300 dinar lebih, dibagikan pada orang miskin. Baik enggak? Baik loh. Bukan hanya dibagikan orang miskin, mungkin saudara memberikan modal supaya dia hidup, memberikan bantuan kesehatan supaya bisa begini begitu. Kalau kami berurusan dengan orang miskin, saudara, gak ada habisnya. Kalau gak diberikan pendidikan entrepreneur untuk mereka akhirnya bisa mandiri, sulit. Fakta yang ada di Surabaya ini, jemaat demo, itu tinggal ngomong kok. Saudara pengen School of Life ini kebak, tak telepon kita. Ada koordinatornya,
Jaluk bilang bemo mak. Mau teko. Tolong ya hari Selasa. Berapa bemo? 4 bisa? Bisa. Teko kabeh 4. Bojone Pak Guana bingung konsumsi nih. Kan gitu. 4 bemo. Mereka tuh kadang bahkan datang loh, ngomong. Pak ini Natal kami boleh berapa bemo? Gitu. Jadi malah ketoknya aku butuh bemo. Ngawur aja. Ono teko papat ini, ngono saya. Istriku gini, Pak ini ya datang berapa bemo? Security saya bilang. 3 Pak. Wis karek ngitung, ngono malah sini tambahi duit bemo kira, ya kan gitu. Apalagi gini, berapa bemo Pak? Pak boleh 5. Ya bingung lo jawab. Mau usah gini, ora itu. Loh, jemaat mau ibadah loh Pak. Masa enggak boleh? Ayo. Omong boleh, boleh. Duitnya sapa ki engko sing mbayari bemo. Saudara, kadang kita berurusan dengan orang-orang miskin. Kita tetap dengan hati, kita tetap menolong mereka. Kita tetap membagikan dan atau berdiakonia lah. Pemikiran orang-orang itu dengan merasa benarnya bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan ini ngawur. Kenapa kok juga Maria tidak melakukan seperti itu ketika dia berangkat, ketika dia beli? Kenapa dia nggak berpikir begini? Dah, aku ini uangku tabunganku, aku kemudian akan bagikan pada orang miskin. Kenapa di dalam pikirannya dia membeli narwastu itu, kemudian dia datang kepada Tuhan, dipecahkan dan dikatakan digebyurkan, saudara. Biur. Saudara, ada yang nulis di kaki, ada yang kalau di Injil itu. Tapi yang jelas minyak narwastu itu habis hanya untuk Tuhan. Yesus kok gak bilang gini, itu kalau gini loh, kenapa? Setelah itu kejadian, Yesus membasuh kaki murid-muridnya loh. Ketika Yesus ada di Yerusalem. Yesus bilang, lakukan seperti yang aku lakukan. Saya mau beritahu, Maria melakukan lebih dulu. Ini Maria mengerti isi hati Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus bilang, dia sudah berbuat baik. Jangan menyusahkan dia. Artinya, good things dengan God things, that's different. Tapi marilah kita selalu berpikir tentang di dalam God view dan God things. Apa itu? Pasti keintiman. Si Maria ini, setidaknya saya catat ini. Dia bahwa ketika hatinya itu tidak melekat kepada harta. Harta bukan lagi menjadi melekat dan dia bergantung pada itu, tetapi hatinya benar-benar melekat pada Yesus. Bayangkan ketika uang itu, kemudian atau minyak itu, kemudian pecah dan kemudian habis. Terus kemudian gini, lah duitku piye ki mari gini, hidupku bagaimana nanti? Satu kali ketika saya keluar dari pekerjaan di tahun 2004, saya keluar dari pekerjaan, saya waktu memberikan itu surat pengunduran diri. Karena saya udah gak kuat. Panggilan Tuhan tuh makin kuat. Gak bisa, saya mau lari kemana. Gak enak rasanya di hati itu gak enak, ngantor gak enak. Tuhan itu tidak memaksa, tenang. Tapi gak tahu, rasanya tuh aku kangen sama Tuhan. Dan akhirnya gini, udah metu aku. Saya buat surat resign, saya berikan kepada direktur waktu itu. Dan dia bilang, Tony kamu habis ini ngapain keluar dari kerjaan? Buka toko. Aku ngontrak satu ruko di mana tuh di daerah Nginden situ. Saya ngontrak di situ di Delta Permai itu. Kemudian
saya itu buka toko boneka, saya itu sebetulnya untuk mengkamuflase kalau ditanyain mertua. Nek direkturku ora usah dipikir ke. Tapi saya mertua saya, Ton kamu keluar kerja apa? Jaga toko Pak. Wes. Tokonya tak jaga? Ora no, kan panggilanku bukan penjaga toko. Tapi setiap kali saya datang, Ton kamu kok ndak ke toko, nah itu nggak enak. Belum Pak, ya gitu aja, belum Pak. Soalnya papaku gini, itu nih kerja apa ora tuh jane. Tapi saya mau gini, Tuhan saya mau mengikuti aja. Mikir duit aja aduh. Enggak wis, aku gak mikir sudah. Mungkin saudara bilang berkata gini, ya nek bojone sik kerja. Loh, tetapi kan keuangannya ketok tuh saudara. Cicilanku mah piye? Tahun 2014 istriku keluar. Waduh, jeblok saya saudara. Itu langsung hancur saya hati saya. Kok hancur? Secara hati saya senang, tetapi daging gak kuat. Lah terus kok mangannya piye? Karena begitu istri saya keluar dari pekerjaan, keuangan akan berkurang 80%. Bayangin. Sekolahnya anak-anak gimana? Anak saya 2 loh. Sekolah di Mawar Saron. Terus nanti ini masih ada cicilan loh. Terus gimana? Istriku tuh gampang kok. Jalani dengan iman. Lah gue dengan iman terus aku kon amin 3 kali. Loh serius aja ngalamin. Tapi kita tuh berlutut nangis. Kita mau gini, Tuhan itu mau melihat hatimu apakah masih melekat dan bergantung pada dunia dalam arti materi itu, atau engkau melekat, bergantung dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan dan memelihara saudara. Sampai hari ini, aku dilihat Pak Yusua Guana Tanjung ini gak penak gitu. Awakmu saya lemu itu kan gitu. Gak enak. Gitu kan. Jadi pas loros mudun 9 kilo, saiki wis seger buger, meledak kemana wetengmu gitu. Gak enak saya sampean. Diingeti terus sampai gini. Bobot piro wi? Bobot piro? Loh orang tuh kalau gede itu mesti takoi, bobot piro iki. Lah anakku badminton sama temen saya gini. Rasan-rasan masanya gak kerungu apa pi? Aku kerungu. Anaknya Tony wi bobot piro wi? Bobot piro? Tak saut 120. Wong lemu teh koyo bobot piro. Aku ya anakku ya kuru. Tapi masalahnya adalah ya kok pertantangan itu lebih sulit ya gitu ya. Saudara, tapi ini gini, hidup saya dekat dengan Tuhan, kepercayaan Tuhan berikan itu bisa dilakukan kan gitu. Masalah kiwayai lunga ki. Duitnya siapa? Ora duit. Kan gitu aja. Tenang aja toh. Kenapa? Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Serius. Gue mikirkan sesuatu itu. Lagi Maria apa gak mikirin? Orai. Catas gitu aja. Semua ngamuk, oh gendeng ini, gendeng. Makanya banyak orang gini. Gue gak salah tak melayani Tuhan. Gak salah tak merespon itu. Anak bojomu piye? Malah bingung toh, repot sama dia. Iya. Kan gitu toh. Podo mbek Maria. Gak iman ta Mar. Gak iman ta. Duit muntek lo, gaji setahun lo. Lo Maria lama-lama gini, iya, menyusahkan dia. Padahal dia dengan pertama, maka sebetulnya gini, respon pertama itu penting. Makanya itu kita hati-hati, respon pertama saudara itu penting, karena Tuhan ingin tahu hatimu. Yang kedua yang saya catat, apa yang dilakukan oleh Maria itu adalah dia mau menyembah Tuhan. Dengan cara apa? Memberikan persembahan. Saya tertarik tuh dengan tulisan itu tadi, saya kaget tulisannya Pak Yosua itu di situ disebutkan penyembahan tanpa korban persembahan adalah romantisme tanpa cinta. Delon niku. Dari mana? Wah menyembah Tuhan, jangankan sampai gitu, malaikatnya sampai izin. Ketika menyembah di surga, lebih keren nih gitu. Tapi tanpa korban persembahan, nothing.
Wes, nek lali keluar baca satu-satu di situ. Artinya apa? Hidup dalam penyembahan, tapi harus diikuti dengan korban persembahan. Wes ngono. Sudah suaramu enak, main keyboardnya jos, ya toh. Makanya sampai main harpa di surga bingung juga. Gue enak lagi. Mereka Yamaha apa gitu? Ngono. Tapi gue ketika menyembah, hidup dalam penyembahan. Kalau saudara tahu apa yang dilakukan orang-orang karismatik Pantekosta hari-hari ini adalah Pantekosta ketiga, dinantikan tahun berapa? 2033. Loh Pak, ngapain itu? Pencurahan Roh Kudus pertama, anggap aja 30 tahun, 33 tahun setengah kan. Waktu Yesus mati, naik ke surga, kemudian Roh Kudus turun. Oke? Azusa Street. Itu mereka menganggap itu jadi tonggaknya, walaupun terjadi sudah revival. Setelah Azusa Street juga terus, dan mereka percaya tahun 2033 itu Pantekosta ketiga. Banyak orang nggak setuju dan sebagainya, tapi mereka bisa ketemu. Saya kemarin ada Bill Wilson, ada Pak Niko, ada macam-macam, mereka kumpul, mereka doa bareng, kok bisa mendapatkan hal yang sama. Artinya kita punya span waktu kurang lebih 8-9 tahun. Apa yang terjadi kegerakan? Salah satu, penyembahan. Saya tuh nangkepin gitu-gitu tuh, Pak, ini ada satu rencana Tuhan. Wes aku tidak ngomongin tentang kedatangan Tuhan dengan cara penglihatan yang kadang-kadang 1-2 orang hamba Tuhan beda-beda gitu. Wes kita fokus apa aja maunya Tuhan, bagaimana kita harus melakukan sesuatu. Apa ini? Makanya saya sama istri saya dengan tim, ayo kita bangkitkan pendoa anak lagi lah. Wong saya ini dari dulu, saya ini kan fasilitator dulu, fasilitator nasional jaringan doa anak loh. Bangkitkan pendoa-pendoa di Indonesia di beberapa daerah. Kenapa sekarang nggak ngapa-ngapain? Saudara pernah tahu Doli? Pernah tahu Doli ya? Tahu aja ya, jangan mampir. Dulu. Tahu, saya pernah satu kali waktu Kak Yer meninggal itu. Saya akan pergi ke MDC sana, kan disemayamkan di situ. Saya naik sepeda motor sama teman saya menuju ke sana, kesasar di Doli. Saya sampai naik sepeda motor, iki opo? Lah teman saya semakin takut, iki opo? Lah yo terus iki di sebelah kono kok etalase warnane abang gitu. Saya pertama kali udah kuliah pertama datang diajak jalan-jalan di Doli, karena salah jalan. Saudara, Doli itu berubah karena apa? Karena doa. Salah satu yang kuat pendoanya siapa? Anak-anak. Saya presentasikan itu di Amerika. Anak-anak itu berdoa, ya ampun Tuhan. Berdoa itu bukan kayak orang dewasa. Berdoa itu di jalan, masuk ke tempat itu, tempat-tempatnya mereka itu. Itu mbak-mbaknya itu ditumpangi tangan. Saya mau berdoa, dia ceplek. Sudah nih, ya kan, lolo. Tinggal jalan lagi, masuk lagi. Bayangkan. Loh, kalau kita masuk, iso ra metu loh. Dan dipikir ada apa? Masuk foto mlebu koran. Kowe mulai be bojomu kon turu ning jaba kowe. Lah tapi kan ini anak-anak, rantang-rantang rame-rame gitu. Ada klipnya, ada kesaksiannya, anak yang berdoa. Saya kan waktu itu mengikuti kesaksian itu. Saya bawa ke Jakarta, saya bawa ke Amerika, saya ceritakan. Mereka, wow, this is a prostitution area. Doli ini kedua setelah Thailand. Wah, bayangin. Bisa rontok tuh. Kenapa? Karena ada anak-anak berdoa. Di sana ada kubu doa. Mereka setiap hari tertentu mereka berdoa. Doa keliling, doling di situ. Ya makanya masuk-masuk itu. Saudara, ini akan menjadi sebuah gerakan di mana akhir zaman ini dan akan terjadi revival. Saudara harus percaya di tengah ada perang, mau Ukraina, mau ini apapun. Tapi harus kita lihat, semakin itu terjadi berarti semakin pencurahan Roh Kudus akan terjadi besar-besaran. Saudara jangan diem saja, maka kita harus lakukan sesuatu. Jangan gini loh, kita menanti kedatangan Tuhan aja ya. Di mana? Mari kita ke Gunung Rinjani. Ngapa nih kalau menanti kedatangan Tuhan? Itu kewetake dijeglok gitu kok.
Tuhan tidak ingin berjaga-jaga itu bukan hanya berjaga-jaga seperti yang dimaksudkan orang itu bahwa berjaga-jaga seperti jaga pintu. Enggak gitu. Yang Tuhan aktif maksudkan berjaga-jaga itu salah satunya itu aktif. Salah mengerti. Ada orang itu memberitakan tentang kedatangan Tuhan, tapi terus ke sana. Itu urusannya dia. Tetapi dia malah nggak melakukan apa-apa. Jangan tahu, gue ngamati berita terus, malah gue sibuk ke situ. Tapi kamu nggak bertanya, Tuhan, apa yang harus kulakukan karena ini? Gitu loh. Jadi ini fokusnya penyembahan tanpa korban persembahan, romantisme tanpa cinta. Nah, serius, saya baca itu gini, aku mau ngomong kok muncul gitu, kaget saya ya. Oke, yang ketiga adalah apa? Posisikan diri saudara sebagai hamba. Karena ketika itu terjadi, kemudian si Maria itu langsung tersungkur, berlutut ya. Posisi itu adalah posisi penyerahan hak. Menyerahkan hidup, bayangin. Dalam kerendahan hatinya itu totally. Orang sekarang itu semakin berteologi, semakin sombong, Tuhan itu dipinteri sudah. Jadi keblinger. Orang berteologi boleh, tetapi tidak diimbangi oleh gerakan Roh Kudus di dalam perubahan hati ini. Banyak orang berteologi, apalagi kalau saya pelayanan, ketemu sama pendeta gembala, pertanyaannya rada ora enak, tapi mungkin Pak Yusuf Guanatonjong bisa jawab, tapi aku gak bisa jawab ya. STT mana? S2-nya mana? S2. S3? Waduh, aku S24 Ultra. Samsung. Gak, saudara, orang tuh nyelidiki kita loh. Saya mau diundang di tempat-tempat gereja-gereja Protestan itu dia diselidiki dulu. Saya tahu Pastor ini Pak Guana ini juga pasti ini. Endi lulusan endi? Teori kok endi? Apa mestine mbek Paulus ya di ngono sisan ae mbek Paulus di ngono sisan. Lus kowe iki STT endi to Lus? Terus apa neh kowe S3 apa S3? S loro gitu. Teko mbek Paulus ngono. Wong kemarin itu ada seminar keluarga. Pendetanya ngomong tentang keluarga, tentang begini. Jemaatnya pergi sambil mengini. Nek ngomong tok ya gampang, orang ngalami. Apa? Anaknya coba nek anaknya wedok angel. Terus saya bilang sama guru sekolah minggunya, "Wi jemaat wi celuken ngomong ngene. Gak ngomong sisan mbek Paulus to. Ngomong ora kawin kok kakek ngomong tentang pernikahan. Ngomong ngono. Loh iya toh. Roh Kudus bisa bekerja kok, Saudara. Dapat hikmat toh. Tetap dalam kerendahan hati, amin. Artinya kita mesti mengikuti pakemnya Tuhan. Saya tahu Pak Yosua Guanatonjong ini senang baca. Saya tuh ya senang baca. Saya hari ini itu mendata buku saya itu. Belum habis-habis tuh sudah 1480. Delok buku sampai gini. Iki tuku dhisik piye saya bilang gitu. Dan ketika saya buka satu-satu, ketika saya masukkan data ke saya amazing. Ternyata saya banyak belajar firman Tuhan dan baca Alkitab. Itu beberapa tuh dari buku itu. Ternyata aku ngomong ini tuh dari ini. Oh ternyata aku tuh punya prinsip itu tuh dari sini. Bayangin. Sampai tak foto nih yang menarik-menarik. Tak foto, Beb, aku ternyata, oh iya tapi, iya. Tentang pelayanan anak, pelayanan generasi. Ternyata ada satu Tuhan tuntun tuh lewat buku ini. Saudara, kita nggak pernah, kita tuh tahu bahwa Tuhan itu ingin bahwa kita semakin mengenal Dia. Apakah berteologi akan bisa membuat saudara mengenal? Saudara dengan teologi saudara bisa mengenal tapi tidak akan pernah lengkap. Sama seperti, tak ulang lagi, romantisme tanpa cinta. Maksudnya gak lengkap, ngono lho, gitu, gak lengkap, saudara. Jadi kita mesti lakukan itu, bahwa bagaimana kita bisa memposisikan sebagai seorang hamba yang mana kita mengabdi. Karena
orang yang membasuh, orang yang berlutut itu adalah mengabdi. Aku akan totally sudah, aku akan mengabdi kepadamu. Saudara, kata-kata keluarga ketika di perjanjian baru ternyata abdi atau asisten rumah tangga gitu ya. Abdi itu bisa masuk di dalam anggota keluarga. Kalau di zaman perjanjian baru. Jadi siapa perjanjian baru? Oh, bapak, ibu, anak. Nah, ternyata hamba itu bisa masuk di situ. Gitu, bayangin. Jadi berarti kita itu menyerahkan diri dan kita itu mengabdi bahwa aku ini adalah sebagai keluarga. Jadi dia menyerahkan hidupnya, sudah pasrah bongkoan sudah. Walaupun kami harus menua berdua ya saudara, kita itu hidup bersama-sama dalam satu keluarga itu seperti kita mengabdikan diri kita, hidup kita total pada Tuhan. Walaupun banyak orang akan meninggalkan kita, tapi kita tetap ada karena Tuhan adalah Bapa kita, Yesus itu. Amin. Oke, terus berikutnya, ya ada 41 siji. Gak. Satu yang saya berikan satu hal lagi. Kenapa? Karena penyembahan itu saya sudah kutip tadi. Yang berikutnya, yang ketiga ini adalah apa? Penginjilan. Penginjilan itu adalah pekerjaan Bapak yang harus kita kerjakan. Apa yang menyenangkan dia? Kamu perbuatanmu baik. Kamu menginjil. Kapan kamu menginjil? Kapan kamu bicara? Istri saya pulang dari Papua, dia bilang gini, Papi, ya kita ini sekarang sudah menginjil anak-anak sih, gitu. Ya, gimana kita bisa menginjil yang lain? Kabar baik yang kita mau bagikan. Kita sudah diperlengkapi, kita dalam hadirat Tuhan. Dan dia bilang gini, saya belajar dengan satu hamba Tuhan dari Malaysia. Karena dia tiap pagi kalau di rumah tuh gini, Tuhan, aku pertemukan orang siapa? Kalau ketemu, Tuhan dalam hatinya ngomong, Roh Kudus bilang, ini. Nah, terus aku ngapain? Udah cerita aja. Nah, apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini? Dia tuh seringkali ngomong terus kemudian dipegang tangannya. Pegang tangannya atau apa. Karena dia kan mau doa. Nah, dia diberikan karunia mengerti sakit. Mengerti sakit. Jadi ngomong gini, kakimu sakit ya sebelah kanan. Kamu kok tahu? Nah, karena kok tahu? Nah, udah enggak aku doain. Cuman gitu aja. Selesai. Joku itu ngono cekel ngene. Apa? Diem aja. Pinggang sebelah kiri. Bojoku pada kaget. Wis ngerti tuh. Gitu. Nah, aku ngerti karena mijeti ben bengi. Tapi dia ngerti karena Roh Kudus, gitu. Jadi kalau saya gini, kuwi kok tak pijeti abang, kene loro. Iya pi, nah, gitu. Tapi yang sini dia tahu. Apapun cara Tuhan, saudara ambil kesempatan dan waktu untuk saudara bisa memberitakan kabar baik. Saudara mendapat hadirat Tuhan, menemukan kasih-Nya, saudara bisa berhubungan intim dan mengenal Dia. Saudara ada satu yang Tuhan itu gini, kalau engkau mengenal Dia, maka engkau akan melakukan untuk memperkenalkan Dia pada orang lain. Makanya saya sudah singgung ini beberapa bulan yang lalu saya di sini karena aku ndelok videoku dewe itu, aku pernah ngomong ini. Saya dulu di anak-anak itu berpikir saya bring the children to Jesus, membawa Yesus itu kepada atau membawa anak-anak kepada Yesus. Ini dia Yesus. Sama dengan Andreas yang membawa anak itu membawa 5 roti dan 2 ikan. Kemudian diberikan kepada Yesus. Dan Yesus menggunakan 5 roti itu dan 2 ikan itu. Sebuah keajaiban dan terjadi lawatan Tuhan saat itu. Yang luar biasa. Tuhan Yesus gak buat langsung gereja. Iki dak dirungokke tersinggung kabeh. Yesus itu gak punya ambisi buat apa itu gedung gereja segede apapun ketika dia setelah memberikan 5 roti 2 ikan jadi 5.000 lebih. Yesus enggak gini. Terus kowe bagian bendara apa Yudas? Das engko jolali kolektene ya. Iki piro 10.000 ya. Gus Yakobus kowe golek kontraktor bangun ngene lho. Tenda ya nanti terus diumumke ya. Matius ngumumno. Ibadah mulai ada lagi minggu depan di sini semua gitu. Enggak. Yesus pergi.
Ketika muridnya bilang, guru banyak orang mencari engkau. Apa dia senang? Dia kemudian pergi. Dia berdoa dan ngajak murid-muridnya. Ayo, nyapa? Neng Gerasa. Nyapa? Ngurusi wong siji tok wong gendeng. Petrus wis siap-siap sound sistemnya digawa dari perahu. Matius wis nyiapke tenda. Yudas Iskariot kotak kolektor ya toh. Lagi meh medun, Yesus wis balik. Wis ayo mulih. Lho, piye iki? Sida KKR mana? Yang sana sudah 10.000 lebih. Ini mbok KKR iki ning Dekapolis, kan lumayan nih. Ora mulih dhewe diusir. Lah nyapa? Setane mlayu ning babi kabeh. Ayo balik. Wes burung ngedok-ngedokne barang itu dah. Jadi piye iki? Mulih. Loh, mulai iki, ya mulai. Ayo ndayung neh, balik metu. Mungkin pemimpin pujiannya iso ngomong ngene. Aku urung sempat urung latihan musik, wis mulai. Iki jane nemoni sapa? Ya wong sita wong gendeng kae lho. Ngono Yesus aja bilang orang mau ikut ndak boleh. Kan mau ikut itu orang gendeng itu. Aku tak ikut, ora usah. Nek ada melok dadi muridnya 13. Iya toh, ora usah wis ngono ae. Tapi saudara tahu beberapa bulan atau tahun kemudian Yesus datang ke situ. Saudara akan bisa membuktikan bahwa karena satu orang ini banyak orang bertobat loh. Banyak orang bertobat. Andekno melok Yesus ora usah mangane ngono ae, wis kono. Ngomong ning tangga-tanggamu situ. Waktu Yesus kembali lagi ke Dekapolis. Saat itu terjadi ada orang datang. Saya tahu engkau yang menyembuhkan. Lah, ki ngerti kok sapa? Saya percaya pasti wong gendeng itu tadi yang sudah bertobat udah gitu. Maka janganlah kegendenganmu tetap di situ, kabarkan berita dengan baik. Amin. Nah, saya dulu punya prinsip bahwa membawa anak itu datang pada Yesus. Enak men. 2-3 tahun lalu gini. Enggak gitu Tuhan, enggak gitu, enggak. Saya penakmu dewe. Bawalah aku yang ada di dalammu kepada mereka. Yesus kan ada di dalam saudara kan? Saudara datanglah kepada orang lain menceritakan tentang Yesus, doakan mereka karena Yesus ada di dalammu. Jadi bukan gini, saudara pernah COD pernah, COD, tegaknya COD. Orang itu bawa apa namanya, bawa barang, datang ya, Pak ini COD Pak, gitu kan? Habis setelah itu dia bayar kan, ditinggal, tanggung jawab nggak sama barang ini? Ora no. Ya wis bas lepas wis aku cari orderan lagi no. Super itu gosen apa itu semuanya gitu. Dia membawa barang diterke kepada pemilik yang beli, habis itu dia apa? Cuman paling gini aja, bintang 5 ya. Kan gitu kan? Dia bertanggung jawab terhadap barang itu? Enggak. Dia bertanggung jawab terhadap yang beli? Ora no. Nah, coba kalau itu kan sama, saya membawa anak-anak datang pada Yesus, bareng nih, wes Yesus ya, wes ya, ngale. Saya tidak tanggung jawab. Tapi kalau saya membawa Yesus itu menjemput anak-anak, datang kepada anak-anak, saya akan bertanggung jawab terhadap hidup saya, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bagaimana saya bisa kenal Tuhan, saya ngerti isi hati Tuhan, saya berubah dalam akal budi saya, ada pikiran Kristus dalam saya. Menjadi muridnya harus terproses karena Yesus sudah ada di dalamku, sehingga ketika aku setiap datang kepada orang itu biar orang itu bisa merasakan Yesus, bisa mengenal Yesus, sampai akhirnya Yesus ada di dalam hatinya dan melakukan hal yang sama. Jadilah seperti Mother Teresa yang melakukan sesuatu di stasiun itu. Ketika orang India itu kemudian dia minta tolong dan Mother Teresa ketinggalan kereta hanya menolong orang kusta itu. Sampai orang kusta itu berkata, Yesuskah kamu? Yuk mari kita sama-sama berproses hari-hari ini untuk kita bisa semakin dekat sama dia. Yuk.